Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Argiano dengan NIM 123490015. Di sini saya akan menjelaskan modul 10 dari praktikum pneumatik dan hidrolik. Di sini yaitu dengan judul kontrol silinder ganda dengan timer dan counter. Baik. Nah, di sini yang pertama itu adanya tujuan praktikum, di mana mahasiswa mampu merancang, mengimplementasikan, dan menguji urutan kerja dua silinder, yaitu S1 dan S2, pada PLC menggunakan timer dan counter, dengan interlock keselamatan yang memadai. Lalu yang kedua yaitu mahasiswa mampu merancang, mengimplementasikan, dan menguji sistem kontrol dua silinder berbasis PLC yang aman, terurut, dan andal, dengan pemanfaatan timer untuk pengaturan jeda atau urutan gerak serta counter untuk pembatasan dan pemantauan jumlah siklusnya. Selanjutnya yaitu kontrol silinder ganda dengan timer dan counter. Kontrol silinder ganda dengan timer dan counter membahas perancangan urutan gerak dan aktuator linear. Misalnya silinder pneumatik yang dikendalikan PLC menggunakan logika ladder. Fokusnya adalah bagaimana memetakan input, output, atau tombol on-off dan mulai, sensor limit atau proximity, serta coil katup untuk silinder 1 dan 2. Lalu menyusun interlock agar kedua silinder bergerak aman dan tidak saling bertabrakan. Lalu timer atau miston dipakai untuk memberikan jeda terukur antar langkah seperti tunda sebelum silinder maju atau sebelum beralih ke langkah berikutnya. Sementara counter atau miss CTU menghitung jumlah siklus agar proses dapat berhenti otomatis saat target tercapai. Nah, praktikan juga diperkenalkan pada penanganan kondisi gagal seperti timeout, sensor, dan penggunaan e-stop, sehingga sistem kembali ke keadaan aman saat terjadinya anomali. Nah, selanjutnya merupakan ladder diagramnya, ladder PLC-nya. Di sini terdapat beberapa row. Untuk yang pertama itu merupakan row utamanya, di mana di sini terdapat push button on limit, dan sistemnya. Lalu untuk yang kedua yaitu row start, di mana di sini terdapat push button start, dan selanjutnya yaitu sensor, di mana di sini limit 1, limit 2 beserta proximity-nya, dan untuk aktuatornya di sini terdapat silinder 1 dan silinder 2. Lalu rung yang selanjutnya yaitu rung timer. Nah, di sini untuk pengaturan waktunya. Lalu yang terakhir itu ada rung counter sebagai penghitung untuk silindernya. Baik, nah setelah ini saya akan langsung masuk ke demonstrasinya. Nah, di sini akan saya jelaskan lebih lengkap lagi. Baik, nah di sini kita sudah masuk ke aplikasi CX Programmer-nya. Nah, di sini untuk yang pertama itu terdapat rung utama. Nah, rung utama ini sebagai program name
atau section name. Nah, pada bagian awal ini terdapat rangkaian sederhana yang berfungsi sebagai inisialisasi sistemnya, di mana di sini ada on yang kontak 00 digunakan sebagai syarat agar sistemnya aktif. Lalu output 00 sebagai sistem berfungsi sebagai marker atau coil utama yang akan mengaktifkan seluruh rangkaian berikutnya. Lalu beberapa limit switch di sini ada on limit 1 dan on limit 2 disusun secara seri untuk memastikan kondisi aman sebelum sistemnya berjalan. Lalu yang kedua sendiri yaitu room start, di mana room start ini atau PB mulai ini, pada bagian ini terdapat logika untuk memulai proses secara menyeluruhnya, di mana di sini yang pertama itu kontak PB mulai pada 0,05 digunakan sebagai tombol start, dan kontak sistem atau on limit 1 dan on limit 2 ini disertakan untuk mencegah proses dimulai kondisi yang tidak aman. Lalu pada outputnya yaitu W004 di sini. W004 atau mulai akan on ketika tombol dipencet dan syarat-syarat tertentu. Nah, selanjutnya di sini ada untuk room sensor di sini ada 3, di mana di sini sebagai limit 1, limit 2 dan juga proximity-nya. Lalu di sini ada untuk room aktuatornya. Di sini untuk room aktuator itu, pada bagian aktuator ini terdapat logika pengendalian silinder 1 dan silinder 2. Jika sensor proxy atau sensor posisi tertentu aktif, maka coil silinder 1 atau silinder 2 dia akan on. Lalu untuk yang di bawah sini adanya yaitu timer mundur dan timer maju. Di sini ketika sensor atau kondisi sistem terpenuhi, maka timer maju atau yang T00000 aktif untuk menjalankan silinder bergerak maju. Lalu ketika langkah selesai, timer mundur T0001 aktif untuk mengembalikan silinder ke posisi awal. Nah, untuk yang terakhir yaitu terdapat juga room counter. Nah, di sini di room counter ini digunakan untuk menghitung jumlah siklus pada kondisi tertentu. Misal setelah silinder menyelesaikan gerakan, counter akan bertambah. Oke, nah mungkin itu saja. Di sini dapat coba kita simulasikan. Nah, untuk pertama itu di sini kita coba aktifkan untuk on-nya. Kita mengaktifkan sistemnya. Oke. Lalu selanjutnya yaitu untuk mulai kita aktifkan juga di sini.
Nah, lalu kita aktifkan limit 1, sensor 1. Nah, di sini langsung kita coba klik push button untuk mulai. Nah, namun di sini belum bisa dikarenakan untuk proximity-nya sendiri dia belum membaca apa-apa. Jadi kita langsung kontakkan saja. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, untuk hitungan pertama dia masuk, lalu di sini untuk timer majunya dia akan menghitung sebanyak waktu yang ditentukan. Jika setelah timer maju-maju dan balik lagi, maka timer mundur akan mengembalikan silinder 1 ke posisi semula. Seperti lalu counternya akan menghitung berapa pergerakan silindernya. Oke. Nah, untuk mengaktifkannya langsung saja dan mengaktifkan dari sini. Oke. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.